sama-sama ada di studio Metro Manulife dan tentunya masih dalam acara Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Pak, kita tuh ingin tahu Pak langkah-langkah supaya kita bisa mendapatkan yang namanya financial freedom. Tapi sebelum ke situ Pak, saya ingin mengajak Bapak untuk menyaksikan sebuah tayangan. Ini ada yang mau nanya juga Pak. Nih ya, kita lihat sama-sama ya pemirsa. Halo Mas Bayu dan Mbak Enji, perkenalkan nama saya Stefani dan usia saya masih di bawah 30 tahun. Cita-cita saya adalah untuk pensiun di usia 40 tahun. Minta tipsnya dong supaya saya bisa mencapai cita-cita saya tersebut. Terima kasih. Tuh Pak, ya kan? Iya, banyak sih yang pengen kayak gitu ya. Iya. Aku enggak. Kamu enggak ya? Masa pensiun di umur 40? Terus Ya, mau maksudnya- ngapain? Nggak tahu mau ngapain ya. Ya tinggal seneng-seneng aja mungkin. Aduh, aku senangnya bekerja. Waduh. Tadi Pak Legowo Mana juga make bilang, money? Pak Legowo juga bilang sekarang umur-umur rata-rata 80 tahun. 80. Berarti kalau kita pensiun di usia 40 tahun, itu Sisanya? masih setengahnya loh Pak. Masih lama. Tapi boleh aja kan Pak punya keinginan seperti itu. Cuman Boleh. gimana caranya Pak bisa Boleh. mewujudkan keinginan itu? Jadi tadi kemerdekaan finansial itu sebenarnya tidak terikat ya mau umur berapa gitu ya, mau 30, 40, 60 silakan aja. Yang penting state of mind atau statusnya itu dia sudah siap untuk bisa memenuhi apa yang dia inginkan tanpa membebani dirinya sendiri dan membebani orang lain. Nah ini saya yakin yang mau menuju kemerdekaan secara finansial bukan kita doang, pasti penonton ada juga nih. Ada yang mau nanya nggak? Silakan Oh Bu. boleh Ibu silakan. Pakai mikrofon Bu nanyanya Bu. Namanya siapa? Atau Bu? kalau nggak tulis surat. Jangan, lama nanti. Saya mau tanya ya Pak, saya ibu rumah tangga dan saya tidak bekerja. Bagaimana saya bisa mandiri dalam keuangan, sedangkan saya otomatis bergantung keuangan kepada suami. Ini menarik sekali pertanyaannya ya Pak ya. Betul, kebanyakan Ya, kan juga ya, begitu ya, ya, yang ya. bekerja adalah suaminya Ya. gitu. Saya pikir adalah kalau kita sudah memutuskan untuk menikah dan membuat rumah tangga, itu maka kebebasan atau kemerdekaan finansialnya adalah bukan diri sendiri lagi, tapi kemerdekaan finansial rumah tangga itu, keluarga itu udah jadi satu gitu, jadi satu institusi lah gitu ya. Jadi bagaimana keluarga sebagai institusi ini kemudian bisa merdeka secara finansial tadi, tapi konsepnya sama untuk jangka panjang gitu Ibu. Nah, peran istri atau peran ibu dalam rumah tangga walaupun tidak bekerja, tapi dalam bidang keuangan keluarga itu sebetulnya sangat-sangat penting. Umumnya kaum ibu atau kaum istri itu adalah menteri keuangannya. Betul sekali, Ya Pak. kan, ini nih. Aduh, nasib deh yang Nasib dan jadi suami saya ya. Oh. ya biasanya yang istri ini adalah yang mencatat keuangan, yang mengatur pengeluaran, yang Cash flow-nya ya, memonitor Pak, ya. cash flow-nya, yang mengingatkan suami kalau belanja terlalu banyak gitu ya. Yang minta terus sama suami untuk dibelikan sesuatu yang baru gitu. Jadi makanya peran istri itu besar sekali dalam rumah tangga. Sebagai Menteri Keuangan, mungkin kita juga harus tahu kali ya memilih produk investasi Iya, yang tepat gitu Pak. Karena kalau ngandelin tabungan aja nanti kita tuanya nggak Betul. makmur dan sejahtera kan Pak. Ya mungkin tadi Betul. dana-dana seperti suami yang belanja kebanyakan atau dana belanjanya kita alokasiin aja buat investasi Betul. kan. Betul. Jadi suami nggak bisa belanja. Betul. Jadi konsekuensi jadi menteri keuangan itu ya memang istri harus melek keuangan, harus cerdas finansial, harus bisa mengelola keuangan keluarganya itu dengan baik. Antara lain itu harus paham mengenai mengelola, mencatat keuangan, mengelola keuangan dan berinvestasi. Termasuk dalam berinvestasi ini yang mengenal alternatif produk investasi, Bu. Bisa macam-macam kan, ada kalau biasanya kita ingatnya investasi itu rumah gitu kan, lukisan, emas gitu. Sebetulnya juga ada beberapa instrumen investasi yang sangat terjangkau. Jadi yang bisa dimulai sejak kita mulai bekerja nih, uang baru pas-pasan, 10%-nya bisa diinvestasikan karena investasi yang sejak dini kita lakukan itu akan lebih ringan cicilannya untuk masa depan. Kan cicil sejak sekarang kan. Tapi dari obrolan kita hari ini saya bisa menarik kesimpulan. Boleh saya tarik simpulnya ya? Boleh. Oke, jadi mungkin ya aku akan menarik Omongnya kesimpulan. Jangan. Jadi ya kita semua berarti emang harus sedini mungkin harus mempersiapkan masa depan dan secara finansial harus mandiri secepatnya gitu ya Pak ya. Selagi muda. Selagi muda dan harus memanfaatkan waktu seefektif dan seproduktif mungkin. Ya. Dan mungkin kita harus menyiapkan juga investasi untuk mengatur keuangan kita. Betul. Yaitu supaya diingat waktu kita produktif cuma 30, cuma sepertiganya ya Pak Iya. ya. Sepertiganya. Sepertiga dari umur kita gitu Iya, Pak. iya. Supaya kita bisa merdeka secara finansial. Betul, Ya. merdeka. Merdeka. Tepuk tangan dulu dong. Pak Legowo, terima kasih
kasih banyak atas penjelasannya ya. Kita Sama-sama. semakin terbuka. Memang ternyata walaupun kita sudah di zaman di era kemerdekaan, masih ada lagi nih yang harus kita capai, kemerdekaan financial. Dan Itu tentunya penting. itu menjadi impian setiap orang ya. Supaya memang ya walaupun masih bekerja, ya bukan karena memang aduh ngoyo jadinya nih ya gitu kan. Benar-benar bisa mengatur diri gitu kan Lebih ya. meaningful gitu ya. Iya, Melissa juga thank you so much ya udah sharing sama kita di sini My ya. pleasure. Iya, dan yang pasti sekarang kita pengen tahu nih. Kita tadi udah cerita, penonton di sini juga sudah bertanya. Pak Logo juga sudah banyak sharing sama kita. Giliran Anda dong pemirsa, cerita sama kita bagaimana Anda Bisa menuju kemerdekaan secara finansial. Iya, mencapai kemerdekaan financial gitu kan. Apakah di saat Anda masih muda nih Anda sudah mulai dari sedini mungkin? Bisa. Atau sekarang ini Anda lagi dalam masa-masanya yang waduh aku lagi susah nih karena baru tersadar nih ya. Atau mungkin temenan sama anak pejabat investasi sosial. Tetap dia investasi sosial ya. Parasit gini ya. Iya, hidupnya. Ya nggak tahu. Kamu semacam kayak bunga anggrek setek gitu di sana. Iya. Kalau bisa punya cerita, kirimnya kemana? Kirim aja melalui Twitter di @manulife_id dan jangan lupa hashtagnya GHMD. Atau Anda juga bisa mengirimkan video Anda bercerita tentang bagaimana Anda mencapai kemerdekaan financial Anda. Dan Anda juga kirimnya melalui Twitter @manulife_id dan hashtagnya GHMD. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya. Dan tentunya obrolan kita juga masih banyak seputar hal-hal yang bisa menjadi eye opener atau menjadi pencerah bagi Anda. Betul sekali. Kita berdua pamit, ketemu lagi minggu depan tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Terima kasih Pak Logo. Sama-sama. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh